Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 mata kuliah penggalian data. Alfian Hayudian Saputra, 1019-1007, Amalia Miftahul Jannah, 1019-1009, Fani Hartining Tias, 1019-1027, Haira Salsabila, 1019-1033. Di sini kami akan memberikan tutorial mengenai klasifikasi data dengan menggunakan aplikasi WK. Sebelum kita lanjut ke tutorial, kami akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu WK. WK, Waikato Environment for Knowledge Analysis, merupakan sebuah aplikasi data mining open source yang dikembangkan pertama kalinya oleh Universitas Waikato di Selandia Baru. Adapun fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi WK, yang pertama ada fitur classification. Jadi, di dalam aplikasi WK, terdapat banyak algoritma yang mendukung untuk proses klasifikasi sebuah objek serta pengguna dimudahkan dalam melakukan implementasi secara langsung. Pengguna juga dapat melakukan load dataset, melakukan pemilihan algoritma untuk klasifikasi, kemudian diberikan beberapa representasi data yang mewakili hasil akurasi tingkat kesalahan dari proses klasifikasi. Kemudian, untuk fitur yang kedua ada regression. Regression merupakan sebuah proses yang dapat melakukan suatu prediksi terhadap berbagai pola yang sudah terbentuk sebelumnya yang dijadikan sebagai model data. Tujuan dari regression sendiri adalah menciptakan suatu variabel baru yang mewakili suatu representasi perkembangan data pada masa yang akan datang. Nah, aplikasi WK ini mendukung proses regression dan hal tersebut dipermudah dengan user interface atau user experience yang sederhana. Selanjutnya, untuk fitur yang ketiga ada fitur clustering. Nah, clustering ini merupakan salah satu cabang konsep dari unsupervised method dari machine learning yang bertujuan untuk melakukan pengelompokan data dan juga menjelaskan hubungan atau relasi yang ada di antara data tersebut. Kemudian, clustering ini juga memaksimalkan kesamaan antar satu kelas atau cluster, tetapi meminimumkan kesamaan antar kelas atau cluster. Clustering ini juga digunakan untuk analisa suatu data dan diharapkan menghasilkan suatu representasi data yang mewakili suatu pola yang terbentuk akibat relasi yang ada di antar data. Nah, di dalam aplikasi WK ini juga tersedia beberapa pendekatan algoritma untuk menangani permasalahan clustering. Dan pada fitur ini juga terdapat bagian kesimpulan dari proses clustering data yang memberikan secara garis besar perhitungan dan hasil yang diberikan dalam implementasi algoritma clustering. Kemudian yang selanjutnya ada association rules. Nah, association rules ini merupakan metode yang digunakan untuk menemukan berbagai relasi antara banyaknya variabel yang terdapat di dalam sebuah basis data dengan jumlah yang besar. Selanjutnya ada visualization. Visualization ini merupakan sebuah fitur untuk memberikan sebuah representasi data hasil sebuah proses data mining dalam bentuk gambar atau chart yang juga dapat dilakukan pemilihan berbagai parameter yang mendukung dalam membentuk representasi data yang ada dalam aplikasi WK. Baik, sebelum kita melakukan klasifikasi data dengan menggunakan aplikasi WK, langkah pertama yang dilakukan yaitu mendownload dan menginstal aplikasi WK terlebih dahulu pada website. Kemudian, kita klik free download dan kita tunggu sebentar hingga proses download selesai. Setelah itu, kita cari aplikasi WK yang telah kita download. Kemudian, kita lakukan penginstalan aplikasi dengan klik 2 kali pada file yang telah di-download tersebut. Nah, karena sebelumnya kita telah melakukan penginstalan aplikasi, maka langsung saja kita buka aplikasi WK-nya.
Berikut tutorial mengenai klasifikasi data dengan menggunakan aplikasi WK. Pertama, kita buka aplikasi WK terlebih dahulu. Pada tampilan terdapat pilihan menu Explorer, Experimenter, Knowledge Flow, Workbench, dan Simple CLI. Kemudian kita pilih Explorer. Setelah itu, akan tampil menu Preprocess dan kita akan memilih file yang akan kita gunakan dengan mengklik Open File, lalu kita mencari dokumen atau data yang akan kita klasifikasikan. Di sini, kita menggunakan data hewan yang terancam, dengan format file .arff. Nah, di sini akan muncul data-data apa saja yang terdapat dalam file tersebut. Kemudian di sini juga terdapat 4 atribut dan 15 data. Pada atribut nama hewan, akan tampil label nama-nama hewan yang terancam punah dan tidak terancam punah. Lalu, pada atribut jenis hewan, akan tampil label jenis-jenis hewan seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Lalu, pada atribut usaha pelestarian, akan tampil label iya dan tidak. Apakah hewan tersebut telah dilakukan usaha pelestarian oleh pemerintah atau tidak. Kemudian pada atribut kondisi, akan tampil label terancam dan tidak terancam. Untuk preprocess, kita hanya perlu memasukkan sumber data yang akan kita olah. Setelah itu, kita akan melakukan klasifikasi data. Pada klasifikasi data di sini, terdapat beberapa metode untuk melakukan klasifikasi data. Di sini kita akan menggunakan metode trace, lalu kita akan menggunakan J48 yang sering digunakan dalam klasifikasi data. Lalu, pada test option, terdapat beberapa pilihan, yaitu ada use training set, supply test set, cross validation, dan percentage split. Di sini kita akan menggunakan percentage split dengan akurasi sebesar 80% terhadap data yang akan diklasifikasikan. Lalu pada kolom nom, di sini kita akan memilih kolom nama hewan, lalu klik start. Setelah klik start, maka akan tampil seluruh data yang telah kita klasifikasikan. Untuk relation, yaitu nama filenya adalah data hewan terancam. Lalu untuk instance atau jumlah data, yaitu sebanyak 15 data. Dan berisi 4 atribut di dalam database tersebut. 4 atribut tersebut terdiri dari nama hewan, jenis hewan, usaha pelestarian, dan kondisi. Dengan tes mode split sebesar 80% sebagai akurasi yang kita inginkan sebelumnya. J48 Pronetree di sini merupakan hasil dari percentage split yang telah kita lakukan. Nah, di sini terdapat hasil klasifikasi jenis hewan. Yang pertama, yaitu jenis hewan karnivora. Nah, di sini ada dilakukan usaha pelestarian dengan nama hewan harimau Sumatera. Yang kedua, yaitu tidak ada dilakukannya usaha pelestarian pada hewan elang. Jadi, kesimpulannya adalah pada jenis hewan karnivora terdapat usaha pelestarian pada hewan harimau Sumatera dan tidak terdapat usaha pelestarian pada hewan elang. Lalu, pada klasifikasi selanjutnya, yaitu pada jenis hewan herbivora. Yang pertama, terdapat usaha pelestarian dengan kondisi hewan tersebut terancam punah, yaitu hewan gajah Sumatera. Dan yang kedua, yaitu dengan kondisi hewan tidak terancam punah, yaitu hewan sapi. Selanjutnya, yaitu tidak ada dilakukannya usaha pelestarian, yaitu pada hewan banteng. Selanjutnya, pada klasifikasi jenis hewan omnivora, terdapat orang utan. Nah, jadi kesimpulannya adalah di sini terdapat 3 jenis klasifikasi, yaitu yang pertama, jenis hewan karnivora, kedua, herbivora, dan ketiga, omnivora.
Berikut juga ditampilkan data-data yang sesuai dengan klasifikasi data pada data hewan terancam punah. Selanjutnya, kita juga dapat melihat data tersebut dalam bentuk diagram dengan cara pada hasil result list dapat diklik kanan, lalu pilih Visualize Tree. Nah, maka aplikasi akan menampilkan tree diagram. Pada atribut jenis hewan terdapat 3 klasifikasi, yaitu karnivora, herbivora, dan omnivora. Kemudian, pada jenis hewan karnivora terdapat atribut usaha pelestarian pada hewan harimau Sumatera dan tidak ada usaha pelestarian pada hewan elang. Kemudian, pada jenis hewan herbivora, terdapat atribut usaha pelestarian dengan kondisi terancam punah pada hewan gajah Sumatera dan tidak terancam punah pada hewan sapi. Selanjutnya, terdapat tidak ada usaha pelestarian pada hewan banteng. Nah, kemudian pada jenis hewan omnivora terdapat hewan orangutan. Sekian tutorial mengenai klasifikasi data menggunakan aplikasi WK. Semoga bermanfaat.